Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada Muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang yang mungkin di antara sahabat yang mendengarkan atau menyimak kajian kami. Barakallahu fikum. Yang pertama, hendaklah kita selalu senantiasa puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah pada kesempatan kali ini. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat ya. Nah, qadarullah kemarin tidak kita lanjutkan karena ada satu hal, maka kita lanjutkan pada hari ini pertemuan yang keempat. Kita telah sampai kepada al-qaidatus tsalitsah. Nah, yang ada halamannya buka halaman 18 ya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang menyaksikan ya, yang terdapat PDF-nya, maka silakan buka halaman 18 ya. Kita telah sampai kepada kaidah yang ketiga di dalam mensucikan jiwa. Ya, pada kaidah yang pertama, Syekh menjelaskan tentang bahwasanya menggapai kesucian hati itu dengan mentauhidkan Allah. Ya, dengan mentauhidkan Allah, dan ini sudah kita bahas. Kemudian kemarin subuh juga sudah kita bahas pada pertemuan yang ketiga, yakni kaidah yang kedua, bahwasanya di antara mensucikan jiwa dengan berdoa kepada Allah, dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat ini adalah yakni Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Ya, kalau ada pulpen atau pensil ya boleh ditulis ya sambil belajar bahasa Arab. Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Ya, jadi kaidah yang ketiga ini adalah Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'an yang mulia, manba'ut tazkiyati, sumber dari pensucian jiwa, wa ma'inuha, dan mata airnya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita hendak mensucikan jiwa kita, ketika kita hendak membersihkan hati kita, maka hendaklah kita bersumberkan kepada apa? Kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah sumber dan mata air dalam pensucian jiwa. Ya, maka kita tidak perlu sebenarnya mencari buku-buku yang yang kita merasa lebih baik daripada Al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena dalam Al-Qur'an telah dijelaskan semuanya bagaimana cara seseorang mensucikan hatinya. Ya, maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala beliau memasukkan kaidah yang ketiga ini dalam mensucikan jiwa. Hendaklah setiap muslim maupun muslimah yang mereka hendak mensucikan jiwa mereka, hendaklah mereka kembali atau mengambil sumber dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena Al-Qur'an adalah sumber di dalam mensucikan jiwa dan mata air daripada mensucikan jiwa tersebut. Naam, qala musannif hafizallahu taala, maka berkata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizallahu taala, beliau memulai ya dengan membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 164. Ya, bisa ditambahkan di situ
Dan ada teks ayatnya, maka ditambahkan dalam Al-Quran surah apa? Ali Imran ayat 164. Ya, Ali Imran ayat 164. Ya, ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Ya, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada siapa? Alal mu'minina, kepada orang yang beriman. Jadi Allah jamaah, Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan karunia kepada kita. Ya, apa karunia Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yani Allah telah memberikan karunia kepada kita dengan Allah mengutus kepada kita seorang utusan, yakni seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, yakni dari kalangan manusia. Jadi subhanallah, dengan Allah mengutus rasul kepada kita, ini merupakan manallahu 'alal mu'minin, merupakan karunia Allah kepada orang mukmin dan kepada orang yang beriman. Subhanallah jemaah. Dan ini harus kita syukuri. Dan subhanallah, ya, agama Rasulullah itu akan selalu senantiasa ada sejak kapan? Sampai yaumul qiyamah nanti. Ya, Allah jaga betul agama Islam, Allah jaga betul mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim. Ya, walaupun kita jauh dari masa kenabian, akan tetapi para ulama mereka mewariskan ilmu mereka dengan apa? Dengan kitab. Maka wallahi demi Allah, tidak ada agama yang mana para alim, para ulamanya semangat dalam menulis kecuali dalam agama Islam. Bayangkan, subhanallah. Maka kita lihat betapa banyak kita para ulama jamaah, subhanallah. Ya, dari sekian banyak kita para ulama, hanya sebagian yang masuk di negeri kita, di Indonesia. Ya, ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ada yang belum. Nah, di antara sebagian kita para ulama yang sudah masuk ke negeri kita, ya, ada yang masih belum banyak kita ketahui nama judulnya apa. Ya, apalagi kita baca kitabnya, nama judulnya aja kita nggak tahu apa. Nah, ada yang sudah kita tahu nama judulnya, ya, akan tetapi masih belum bisa kita baca. Karena kita perlu belajar bahasa Arab, ya, belajar baca kitab dan sebagainya. Ada yang sudah diterjemahkan, tapi masih belum juga kita baca semuanya. Kalau sudah ada, belum tentu kita baca. Kalau sudah kita baca, belum tentu selesai kita baca. Subhanallah. Betapa kerdilnya kita, betapa jahilnya kita terhadap ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan bahwasanya kewajiban seorang muslim terhadap agamanya adalah menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi sebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, baik orang tua maupun anak muda, baik pejabat maupun masyarakat awam, ya, baik seorang alim dan juga seorang penuntut ilmu, kulluhum semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Maka alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini sering kami sampaikan kepada santri. Yakni apa? Wasiat Imam Syafi'i, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu. Kalau kita mau berhasil di dunia maka dengan ilmu. Terlebih lagi dengan akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat maka dengan ilmu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala belum mengatakan, ya, man arada dunya bi al-hal ilm. Ya, wa man arada al-akhirah bi alaihi bil ilm fa alaihim bil ilm wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kata Imam Syafi'i, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan kebahagiaan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa, ya, yang dia ingin mendapatkan keduanya, maka hendaklah dengan apa? Dengan ilmu. Subhanallah. Jadi jamaah, ini nasihat bagi kita. Kalau kita ingin sukses di dunia, maka dengan ilmu. Semua pun perlu dengan ilmu. Subhanallah. Ya, apalagi tentang masalah akhirat, masalah yang besar. Ya, selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka perlu dengan pada ilmu tersebut. Nah, salah satu ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Maka dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surat ini apa? Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh kata Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin, yakni ketika Allah mengutus kepada mereka seorang utusan dari kalangan mereka. Maksudnya apa? Rasul itu dari kalangan apa?
dari kalangan manusia. Apa tugas Rasul tersebut? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi apa? Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka apa? Ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Nah, untuk mensucikan hati mereka, untuk mensucikan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmata. Apa hal hikmah? Yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka jamaah, kalau kita hendak mencari tentang metode dalam pensucian jiwa, maka bukalah lembaran ayat Al-Quran. Maka di sini jamaah, pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Nah, yakni ketika kita baca Al-Quran, sebagaimana kita membaca Quran, maksudnya apa? Kita mengetahui maknanya, kita mengetahui artinya, sehingga ketika kita sholat, kita menegakkan ubudiyah kepada Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, maka bergetar hati kita, bahkan kita bisa khusyuk, bahkan kita bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat-ayat tentang masalah surga, maka kita penuh harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, maka ya mudah-mudahan nanti ya bulan depan rencana kita akan mengadakan daurah nahu ya di mushola ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Naam. Ya, jadi targetnya adalah bisa baca kitab ya. Walaupun tidak maksimal tapi tahulah ya, seperti itu. Jadi bukan hanya santri saja di pondok pesantren yang bisa belajar, maka kita pun bisa ya, asalkan ada kemauan ya, dan ada tenaga pengajar yang mau atau siap yang mengajarkan ilmu tersebut. Naam. Ya, kemudian kata Syekh penulis ini Profesor Dr. Abdul Razak hafizallahu taala, belum mengatakan fa'adzamu ma tazku bihin nafsul Qur'anul Karim. Maka kata Syekh, perkara yang agung, apa-apa tazku bihin nafsu, yakni dalam mensucikan jiwa, adalah dengan Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang mulia. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah perkara yang agung di dalam mensucikan jiwa. Alladzi huwa kitabut tazkiyati. Karena Al-Quran dia adalah kitab untuk mensucikan jiwa. Wa manba'uha, dan sumber di dalam mensucikan jiwa. Wa ma'inuha, dan mata air dalam mensucikan jiwa. Wa masdaruha, dan dan asal di dalam pensucian jiwa. Subhanallah. Maka jemaah, sebenarnya kita tidak perlu ya contoh yang selain daripada contoh yang di dalam Al-Quran. Karena ada sebagian kelompok yang mereka sebut nama mereka dengan tarekat ya, atau tarekoh ya, yang mereka asal-asalan dalam mensucikan jiwa mereka. Ada dengan mengasihkan dirinya, subhanallah. Ada yang tidak mau bekerja, subhanallah. Ini salah. Ya, ketika mereka bekerja, mereka mengatakan untuk apa bekerja? Karena orang yang bekerja mereka adalah hufud dunia. Walyazubillah. Ya, ini tidak benar. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil daripada dunia ini. Ya, demikianlah makna daripada zuhud. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, lah, tidak. Ya, bukan itu maksudnya. Dan juga bukan mensucikan jiwa itu dengan mengasingkan diri di tempat sepi. Ya, kemudian kalau ada lampu dimatikan lampunya, kemudian berzikir, ya subhanallah. Bukan demikian jemaah. Ya, dimaksud dengan mensucikan jiwa. Nah, ini nanti salah satunya disebutkan oleh Syekh, ya ini apa? Dengan kita ya memahami Al-Quran, merenungkannya, mempelajari Al-Quran, dan begitu seterusnya. Maka Al-Quran ya dia adalah perkara yang agung dalam mensucikan jiwa. Kenapa? Karena pertama Al-Quran itu adalah kitab dalam mensucikan jiwa. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran adalah sumber ya daripada mensucikan jiwa. Bahkan mata air daripada mensucikan jiwa. Dan bahkan dia adalah asal daripada pensucian jiwa tersebut. Faman arada li nafsihi tazkiyata, maka kata Syekh, barang siapa yang dia menginginkan mensucikan jiwanya, falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka hendaklah dia mencari di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Ya, maka kata Syekh, faman arada li nafsihi tazkiyata, maka barang siapa yang menginginkan untuk mensucikan jiwanya, ya untuk mensucikan jiwanya, ya falyatlubha
fi kitabillahi azza wa jalla. Maka hendaklah dia apa? Ya, mencari di dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Subhanallah jamaah. Ya. Kemudian ya Syekh menukilkan perkataan al-Imam, yakni perkataan sahabat, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau mengatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, ya semoga Allah meridhai keduanya. Apa perkataan al-Imam? Apa perkataan Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan dominallahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Subhanallah jemaah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah untuk memahami Al-Quran. Beliau mengatakan dominallahu. Ini apa? Allah menjamin. Bagi siapa? Liman ittaba al-Quran. Yakni bagi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi Allah akan menjamin mereka. Bagi siapa? Yakni orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa jaminan Allah? Allah yadhilla fid dunya. Yakni mereka tidak akan sesat di dalam dunia. Subhanallah jemaah. Maka kalau kita yang mau selamat di dunia, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quranul Karim. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak celaka di akhirat. Ya subhanallah jemaah. Maka Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Ya, maka barang siapa yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Allah menjamin mereka, yakni apa, mereka tidak akan sesat di dunia, dan juga mereka tidak akan celaka di akhirat. Summa tala, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah dalam Al-Quran surat Thaha ayat 123, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mereka mengikuti petunjuk, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Subhanallah jemaah. Ya maka insyaallah nanti, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan mempelajari tafsir daripada tafsir juz amma ya. Ini itu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya karena penting juga kita mempelajari, di samping mempelajari akidah, ya mempelajari tentang masalah fikih, mempelajari tentang masalah ilmu bahasa Arab, maka kita perlu juga mempelajari tentang tafsir ya daripada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Qur'anul Karim. Maka barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, maka dia akan tersesat dan dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Kemudian kata Syekh, wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ya ayat 57. Ya dalam Al-Qur'an surah apa? Surah Yunus ayat 57. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian nasihat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka yang pertama jamaah, Allah mensifati Al-Quran itu adalah apa? Nasihat dari Allah, mau'izah, nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wasyifa'un. Nah ini penting nih jamaah, subhanallah. Al-Quran adalah wasyifa'un. Apa wasyifa? Apa syifa di sini? Ya, ini apa? Kesembuhan. Bukan lagi obat, subhanallah. Kesembuhan. Di mana? Lima fis suduri, yakni bagi di dalam hati-hati mereka. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Subhanallah jemaah. Al-Quran itu begitu dahsyat. Ya maka ketika orang ada kesurupan, kita bacakan Al-Quran, maka jinnya biiznillah akan kabur. Ya maka nanti di sini, ya maka dalam Al-Quran ini, ya Syekh menyebutkan kepada kita, ya ini apa? Berkaitan dengan firman Allah. yakni Al-Quran surah Yusuf ayat 57, wahai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Yakni apa? Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah obat bagi hati-hati kalian dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang mukmin. Naam. Ya qala. Nah, kemudian Syekh menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, buka halaman 19. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan Al-Qur'anu huwa syifa'u tammu. Subhanallah jamaah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah salah satu muridnya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya salah satu apa? Murid daripada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Qayyim ini jamaah ada kitabnya yang sangat bagus, nama kitabnya adalah Da' wad Dawa. Yakni obat dari segala obat. Nah, itu sangat bagus sekali kitabnya.
yang berkaitan tentang masalah hati. Nah, beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas, yang memiliki pembahasan tentang masalah mahabbah, tentang kecintaan, dan bahkan beliau juga salah satu dokter, ya, salah satu dokter yang menguasai tentang ilmu tentang perobatan, ya, ilmu tentang apa namanya, herbal, ya. Nah, beliau salah satu apa namanya, rujukan di antara ya mereka yang apa namanya, yang berkecimpung di dalam ilmu pengobatan tradisional atau herbal, maka salah satunya rujukan mereka adalah Imam Ibnu Qayyim. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau memberikan komentar tentang Al-Qur'anul Karim. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Dia mengatakan Al-Qur'an huwa syifa'ut tamu. Al-Qur'an adalah pengobatan secara sempurna. Jadi bukan lagi dawa, jamaah. Jadi kalau bedakan ya obat dengan apa? Dengan syifa, ya. Kalau obat belum tentu orang yang minum obat itu apa? Sembuh, belum tentu. Tapi kalau sudah syifa, maka sifatnya adalah penyembuhan, sudah pasti sembuh biiznillah. Nah, sedangkan Al-Qur'an adalah apa? Kesempurnaannya obat-obat yang paling penyembuhan yang paling sempurna adalah Al-Qur'an. Dari apa? Min jami'il adwa'i. Nah, dari semuanya obat, subhanallah. Qalbiyah wal badaniyah, baik itu obat yang berkaitan dengan hati maupun badaniyah. Maka jamaah, ya, coba ya kita sekali-sekali apa? Membacakan ayat Al-Qur'an untuk diri kita, untuk hati kita, untuk jiwa kita, badan kita dan sebagainya. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah syifa, yakni penyembuhan. Ya, wa adwa'i dunya wal akhirah. Dan juga Al-Qur'an itulah obat, ya, untuk dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Nah, yang jadi pertanyaan apa jamaah? Yang menjadi pertanyaan apa? Kenapa ketika kita baca Al-Quran kok tidak membekas? Nah, ini pertanyaannya kan? Kenapa kita baca Al-Quran itu kok nggak ada asarnya, kok nggak ada pengaruhnya? Apa sebabnya? Ada yang tahu nggak apa sebabnya? Apa sebab kita baca Al-Quran itu apa? Tidak ada pengaruhnya. Bahkan kalau ada orang kesurupan kita bacakan ayat Al-Quran, ya tidak ada reaksi jinnya. Apa sebabnya? Satu sebabnya jamaah. Ya, ini apa? Satu sebabnya. Apa sebabnya? Yakni kita tidak memahami apa yang kita baca, jamaah. Maka penting sekali, jamaah, kita memahami apa yang kita baca. Kita mengetahui kandungan ayat tersebut. Kita mengetahui makna daripada ayat tersebut, sehingga apa? Yang kita baca menjiwai dalam hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, ya. Ya, ini sekaligus jawaban kenapa kita membaca Al-Qur'an tidak merasakan khusyuk dan sebagainya, tidak mendapatkan ketenangan. Ya, kenapa? Karena terkadang kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya. Sehingga ketika kita baca Al-Qur'an apa? Pikiran kita kemana-mana, ya kan? Ya, ketika kita baca Al-Qur'an tapi apa? Pikiran kita kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, ya, atau tentang masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak khusyuk. Ya, di mana kita membaca tapi pikiran kita mana? Kemana-mana. Subhanallah. Apa sebabnya? Karena tadi kita tidak mengetahui maknanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121, ya, itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 121, ya, ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab." Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa. Nah, ini jamaah, dia boleh dikasih garis di bawahnya, ya. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ya, ini apa? Mereka membacanya dengan apa? Dengan sebenar-benarnya, tilawatihi. Ya, dengan apa? Dengan membaca sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka, yakni Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada mereka, maka apa? Mereka membaca kitab tersebut dengan apa? Dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membacanya, dengan sebenar-benar apa? Membacanya. Apa yang maksud dengan haqqa tilawati? Nanti Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita. Nah, itu jamaah. Jadi jawabannya adalah kenapa ketika kita membaca Al-Quran kita tidak mendapatkan ketenangan, hati kita tidak tenang, tidak mendapatkan kenikmatan daripada membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah syifa, yakni apa? Penyembuhan bagi obat
baik obat di dalam obat hati kita maupun obat untuk badan kita. Yakni apa jawabannya apa? Kita kurang memahami daripada ayat-ayat tersebut. Naam. Maka kata Syekh Hafizullah Ta'ala beliau mengatakan wa tilawatul kitabi haqqat tilawati. Nah, adapun membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan maksudnya adalah takunu bi qiraatihi wa hifzihi. Yakni apa? Membacanya dan menghafalnya. Ya, membacanya dan menghafalnya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca tapi juga dihafal. Dan juga tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal jamaah, tetapi apa? Wa fahmihi, dan berusaha untuk memahaminya. Memahami Al-Qur'an tersebut, wa tadabburihi, dan apa, dan yang ketiga tadi apa? Memahaminya, dan yang keempat adalah mentadaburinya. yakni mempelajari daripada makna tersebut, wal amali bih, ya, dan mengamalkannya. Nah, ada 5 jamaah. Ya, ada 5 nih biar kita mendapatkan nur daripada bacaan Al-Qur'an. Biar Al-Qur'an itu sebagai apa? Syifa, bagi obat. Sebagaimana Allah sebutkan huwa syifaun lima fis sudur. Ya, yakni pengobatan bagi jiwa-jiwa kaum mukminin. Yakni apa? Kita membacanya, menghafalnya, kemudian apa? Kita memahaminya, merenungkannya dan mengamalkannya. Subhanallah. Ya, subhanallah jamaah. Ya rahimana rahimakumullah. Ya, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, dan tambah lagi jamaah satu lagi, yakni apa? Mengajarkannya. Baik itu mempelajari dari segi tajwid, ya, baik itu mempelajari dari segi tahsin dan sebagainya, baik itu mempelajari dari tafsirnya dan sebagainya. Maka Al-Qur'anul Karim jangan sampai kita tinggalkan. Ya, maka hendaklah di dalam rumah-rumah kita itu ada Al-Qur'an. Dan lebih baik apa jamaah? Ada Al-Qur'an plus terjemahannya plus ada tafsirnya jamaah. Nah, sekarang kita pernah enggak kita membaca tafsir daripada Al-Qur'an? Kalau kita enggak bisa bahasa Arab, baca kita bahasa Arab, maka apa? Maka sudah ada apa? Tafsiran apa? Terjemahannya, ya kan? Terjemahan apa? Dari Al-Imam, tafsir daripada Ibnu Katsir banyak. Ya, Syekh As-Sa'di, ya, dan banyak sekali sekarang. Alhamdulillah, maka jamaah kalau kita ada uang, ada rezeki, belilah daripada kitab-kitab ya yang kita sangat membutuhkannya, kita baca. Ya, subhanallah. Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, beliau itu baca buku minimal 8 jam satu hari. Ya, kerjaan beliau apa? Untuk benarkan jam. Ya, sebentar aja. Ya, kerjanya sebentar, belajarnya lama. Kita kebalik, ya kan? Kerjanya lama, belajarnya sebentar. Ya, beda memang. Ya, mereka para ulama, kita bukan ulama. Akan tetapi setidaknya adalah jangan sampai kita yakni apa? Meninggalkan daripada kewajiban kita, daripada kehidupan kita sesungguhnya dengan mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah jamaah sekarang ada media-media, ya kan? Kalau kita nggak bisa datang langsung di majelis kajian, maka kita bisa apa? Menyimak melalui via online, atau melalui YouTube, ya, atau melalui rekaman-rekaman yang lainnya. Ya, tentunya kita melihat ya asatizah, ya, atau pemateri yang memiliki akidah dan manhaj yang lurus, ya, biar kita tidak terkena syubhat dan sebagainya. Naam. Ya, dan juga kita bisa baca buku dan sebagainya. Naam. Ya. Kemudian jemaah rahimana rahimakumullah, kemudian pemirsa channel Muslim TV rahimana rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, kemudian kata Syekh, ya, beliau menukilkan, ya, beliau melanjutkan kama fassarahu bidzalika sahabati wattabi'una. Ya, kama fassarahu bidzalika sahabah wattabi'una. Demikianlah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, yakni mereka bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi apa? Mereka menghafalnya, mereka memahaminya, mereka mempelajarinya, mereka mengamalkannya, dan bahkan mereka ajarkan. Subhanallah jamaah. Maka perlu juga ya mungkin buat program ya seperti apa saudara-saudara kita itu buat program apa? Rumah Quran Syafi'i di Sama Sadakah? Di Pontianak banyak ya, Rumah Quran Syafi'i. Ya, jadi programnya adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin yang mereka masih belum bisa baca Al-Qur'an. Naam. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, ya Abdullah bin Mas'ud, ya semoga Allah meridhoinya,
kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin. Ya, dahulu, ya ini seorang lelaki, maksudnya apa? Dahulu para sahabat, ya dahulu kami mempelajari ayat Al-Quran itu 10 ayat dulu jamaah. Jadi para sahabat itu mempelajari Al-Quran berapa? 10 ayat setiap harinya. Ya 10 ayat setiap harinya. Ya mempelajari Al-Quran apa? 10 ayat setiap harinya. Kemudian apa? Lam yujawidhunna, dan kami tidak menambahnya hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amalu bihinna. Ya, dan kami tidaklah mengamalkannya, dan kami tidaklah menambahnya sampai kami memahami maknanya dan kami amalkan. Jadi subhanallah jamaah. Jadi para sahabat itu apa? Mereka mempelajari ayat Al-Quran itu bersama Rasul itu apa? 10 ayat. Ya 10 ayat. Ya udah selesai 10 ayat apa? Mereka pelajari maknanya kepada Rasulullah, memahaminya, mentadaburinya, lalu mereka amalkan, dan setelah itu mereka belajar lagi 10 ayat. Nah, sekarang jadi pertanyaan apa jamaah? Kita lihat ya kan? Ya di antara program-program yang ada, ya ini apa? Mencetak para hufaz. Ini bagus dan sangat baik. Ya, mencetak apa? Mencetak generasi penghafal Al-Qur'an. Ya, dan bahkan di antara kita semangat kalau sekiranya anak kita itu menjadi seorang hafiz dan hafizah. Ini satu hal yang harus memang bahkan wajib bagi setiap orang tua. Ya, akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah ya kita harus memahami metode dalam menghafal Al-Qur'an tersebut. Ya, jangan sampai ya hanya sekedar dihafalkan saja, akan tetapi tidak diajarkan tentang maknanya dan sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang kurang tepat ya. Benar tapi kurang tepat. Maka di samping kita mempelajari ya bacaannya, maka kita juga ajarkan tentang artinya dan sebagainya. Biar apa? Biar tumbuh kecintaan ya anak kita ya kepada Al-Qur'an. Naam. Ya, biar tidak hanya sekedar dibaca toh. Kenapa jamaah? Karena banyak masalah ya di antara mereka sudah hafal di waktu kecil, akan tetapi ketika sudah besar maka hafalnya hilang ya atau lupa. Ya, karena ini penting juga, jadi menghafal itu bukan hanya sekedar paksaan, akan tetapi menjiwai, yakni karena cinta kepada Al-Quran itu sendiri. Naam. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa qiraatul Quran duna fahmi ma'aniyah. Ya, dan membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, awil amali, atau tanpa mengamalkannya, bima jaa fihi, dengan apa-apa yang datang di dalamnya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, maka tidaklah dia dikatakan dengan membaca dengan apa? Membaca dengan yang sebenarnya. Jadi kata Syekh, ya kata Syekh penulis kitab ini, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizallahu taala, beliau mengatakan yakni kalau seandainya seseorang itu baca Al-Qur'an saja tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkannya, dan maka dia tidak disebut sebagai tilawatun bihaq. Yakni apa? Tidak disebut apa? Membaca dengan sebenar-benar bacaan. Nah, ini juga bagi ibu-ibu ini jamaah. Nah, ibu-ibu yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, maka janganlah, maksudnya apa? Jangan hanya sekedar dibaca toh itu ibu-ibu apa Al-Qur'annya. Maksudnya apa? Pelajari artinya, maknanya. Ya, cara guru yang bisa mengajarkan apa? Tafsir daripada Al-Qur'an tersebut. Ya, dan ingat, kita menafsirkan Al-Quran tidak boleh dengan otak kita sendiri jamaah. Ya, kita harus bersumber dengan apa? Dengan para ulama. Ya, di sana ada tafsir ya Al-Imam Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir apa namanya Al-Jalaini, ya, dan juga ada tafsir para ulama. Nah, kita bersumber kepada tafsirnya para ulama. Ya, kita lihat ya, Masya Allah ya, ibu-ibu semangat. Ya kan, kadang di masjid ya kan. Ya ini apa? Buat jadwal tadarusan. Ya gantian giliran baca Al-Quran, ini baik. Tapi bukan hanya sekedar bacaan tok jamaah. Akan tetapi apa? Mempelajari juga maknanya. Jadi sampai mempelajari tentang tajwid dan sebagainya, maka kita mempelajari juga maknanya. Ya, maka biar kita mendapatkan ini. Ya, jadi kata Syekh di sini, yakni barang siapa yang dia membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya dan tanpa mengamalkannya, maka dia tidak dikatakan dengan apa? Tilawatan bil haq. Yakni tidak dikatakan sebagai membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Walidzalika yaqul Fudail ibn Iyad. Ya, dan demikianlah apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, jadi Fudail itu jamaah adalah salah seorang
tabi'in ya. Beliau ini mantan perampok ya, Fudail bin Iyad. Ya Masya Allah. Beliau belajar agama nih jamaah, usianya kok nggak salah hampir 40 tahun. Dia belajar agama. Dia ada pemuka perampok dulu. Fudail bin Iyad ini dapat hidayah. Subhanallah. Ya lalu dia bertobat kepada Allah dan dia sungguh-sungguh belajar. Di usianya sekitar 40 tahun dia menjadi seorang ulama. Apa faedahnya ya, jamaah? Faedah yang pertama adalah dari kisah Fudail bin Iyad ini secara singkat. Yang pertama, kita jangan menilai seseorang itu dengan apa yang dia lakukan saat ini. Faham ya? Kita tidak boleh memvonis. Kalau ada pelaku maksiat kita katakan ente nanti masuk neraka. Tidak boleh jemaah. Kalau ada kita lihat orang yang ahli salat kita katakan ente nanti masuk surga. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang dilihat adalah akhir daripada sebuah kehidupan manusia. Dan kita enggak tahu jemaah, siapa yang bisa menjamin kita istiqamah, taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Betapa banyak kisah yang mereka dulunya taat kepada Allah, mereka yang dulunya selalu melakukan ketaatan kepada Allah, akhirnya di akhir hayatnya mereka bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya, betapa banyak orang yang dulunya di ahlu maksiat, dia tidak pernah melaksanakan sholat dan sebagainya, akan tetapi di akhir hayatnya dia tutup hayatnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kedua apa? Jangan malas kita untuk menuntut ilmu. Dan walaupun usia kita tidak muda lagi jamaah, tapi kalau kita memiliki kesemangat yang kuat dan keinginan yang besar, maka kita akan berhasil dalam menuntut ilmu. Karena para ulama ada juga mereka mempelajari di usia mereka yang sudah tua, subhanallah, mereka berhasil. Kenapa? Karena ada kesungguhan dan kemauan yang keras yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian yang faedah yang ketiga adalah maka hendaklah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka belum tersentuh hidayah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana kita diberikan hidayah oleh Allah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Beliau mengatakan innama nazal Qur'anu la yu'mala bih. Beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan jamaah. Nah, maka jamaah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami via online, terkadang suatu kekeliruan jamaah kita melihat di antara kaum muslimin, mereka semangat untuk menghidupkan Al-Quran, tapi caranya salah. Apa contoh caranya? Mereka menempel Al-Quran di mana? Di dinding-dinding rumah mereka. Subhanallah. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Jangan sampai kita menempel rumah kita dengan dinding-dinding terdapat ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk bukan untuk dipajang. Tapi innama nazzal Al-Quran liyu'mala bih. Al-Quran diturunkan untuk untuk diamalkan, bukan untuk dipajang jemaah. Ya kan? Subhanallah. Kita lihat ada di antara kaum muslimin yang mereka menjadikan Al-Quran pajangan. Allahumma musta'an. Yang sering mereka pajang ayat ayat kursi kan. Nah, padahal di sana terdapat tauhid. Subhanallah. Dan sedihnya yang kita lihat mereka masih percaya kepada dukun-dukun. Subhanallah. Ini pentingnya jamaah, kita terus dakwakan tauhid. Kita mendakwakan tauhid, kita kaji terus tauhid sampai kapan? Sampai kita mati jamaah. Dan mudah-mudahan juga nanti kita belajar kitab tauhid. Karena banyak kitab-kitab para ulama di sana ada akidah dasar seperti akidah masa tentang salah satu usul, kemudian usul sittah, qawaidul arba, Kemudian ada kitab tauhid. Maka subhanallah, kitab-kitab itu terus kita kaji walaupun kita sudah pernah belajar, kita ulang terus. Sebagaimana Allah katakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Fatakhadhan nasu qira'atahu amalan. Nah, kata Fudail bin Iyad, maka pada saat ini manusia hanya mereka membaca akan tetapi tidak mengamalkan. Maka jangan sampai kita hanya membaca tapi tidak kita amalkan jamaah. Kan banyak kejadian di tengah-tengah kaum muslimin kan? Mereka semangat tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, akan tetapi mereka tidak semangat untuk mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, ini adalah juga salah satu tipu daya syaitan. Mereka bagaimana manusia ini lari daripada Al-Quran,
Ya dia apa? Mereka bersemangat untuk membacanya saja, tapi tidak semangat daripada memahami, ya, memahami, mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Ya subhanallah jamaah. Maka alangkah nikmatnya ya dalam hidup kita. Ketika kita baca Al-Quran, kita tahu artinya. Contohnya, kita baca ayat ini misalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi 121, alladzina atainahumul kitab. Nah, kita tahu artinya. Ya kan? Ini orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka. Yatlunahu. Ya, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang yang beriman. Ya subhanallah. Ya. Arti ini ya tidak banyak difahami oleh di antara saudara kita kaum muslimin dan musliman. Nah, kalau kita tidak bisa ya mengetahui artinya, maka alhamdulillah sudah ada Al-Qur'an terjemahan. Ya maka kita baca ayat Al-Qur'annya per ayat, lalu kita baca terjemahannya. Naam. Kemudian yang terakhir jamaah, dan ini adalah sebagai penutup, ya, lalu saya mengatakan wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala abdahu bitilawatil Qur'an. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bagi siapa? yakni bagi hamba-hamba Allah yang mereka membaca Al-Qur'an, wa tadabburihi, dan mereka mentadaburinya, wa mujahadati, dan mereka bersungguh-sungguh, an-nafsi 'alal 'amali bih, yakni bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, nala minat tazkiyati aw faradi nasibin, ya, yang mana darinya lah yakni maka dia mendapatkan kesucian jiwa, ya, dia mendapatkan ya kesucian daripada jiwanya tersebut, ya, yakni barang siapa yang mereka mempelajari Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkannya, maka mereka mendapatkan kesucian jiwa. Naam jamaah. Maka jamaah rahimakumullah, ya, sebagai penutup maka kita simpulkan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini daripada kaidah yang ketiga. Maka kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya Al-Qur'an, ya. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa Al-Qur'an adalah sumber dan mata air dalam mensucikan jiwa. Subhanallah jemaah. Ya, Al-Qur'an adalah sumber dalam mensucikan jiwa. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, yakni orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ya, termasuk mereka mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, ya, ini mereka yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka akan mendapatkan jaminan, ya, akan mendapatkan jaminan dari Allah. Ya, ini mereka tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya, maka kesimpulan yang kedua adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mereka tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah yakni Al-Qur'an adalah syifa. Yani penyembuhan jamaah. Jadi bukan lagi obat tapi penyembuhan. Ya, Al-Qur'an adalah syifa, penyembuhan. Bagi Bagi hati, ya, dan juga jasad manusia. Ya. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah Al-Qur'an adalah nasihat, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakni Al-Qur'an adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, mau'izah. Ya. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya, maka sebelum berapa tadi? Keempat ya. Sebelum ketiga itu keempat tadi? Keempat, enam. Ya, ini Al-Qur'an adalah mau'izah, nasihat dari Allah dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah. Kemudian kesimpulan yang kelima. Al-Qur'an adalah kesembuhan yang sempurna. Ya, Al-Qur'an adalah kesembuhan yang sempurna dari setiap obat yang ada. Ya, jadi Al-Qur'an adalah kesembuhan yang sempurna daripada obat yang ada. Nah, kemudian kesimpulan yang keberapa? Keenam. Hendaklah seseorang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya.
Adalah seseorang itu membaca Al-Quran dengan apa? Dengan sebenar-benarnya. Yaitu pertama, ya. Yang pertama apa? Membacanya dan menghafalnya. Ya, membacanya dan menghafalnya. Itu yang pertama. Kedua, memahaminya dan mentadaburinya. Ya, memahaminya dan mentadaburinya. Kemudian yang ketiga, mengamalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dan mendakwahkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dan mendakwahkannya. Naam. Ya, jadi tidaklah dikatakan seseorang itu membaca Al-Quran dengan benar kecuali apa? Harus terpenuhi 3 syarat ini. Ini apa tadi? Membaca dan menghafalnya, memahaminya dan mentadaburinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Naam. Kemudian kesimpulan yang ke-7. Para salaf, yakni para sahabat, para sahabat, mereka mempelajari Al-Quran berapa ayat tadi? 10 ayat. Nah, jadi mereka itu mempelajari Al-Quran itu 10 ayat. Ya, 10 ayat. Jadi maksimal itu 10 ayat. Mereka menghafalnya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Jadi 10 ayat. Ya, 10 ayat mereka pelajari maknanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Setelah itu barulah mereka menambah lagi hafalan mereka 10 ayat. Jadi perlahan. Jadi kesimpulan yang ke-7, para salaf atau para sahabat mereka mempelajari Al-Quran sebanyak 10 ayat. Ya. Kemudian kesimpulan yang ke-berapa? Ke-8. Ya, ini kesimpulan ke-8 adalah barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, barang siapa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, atau tanpa mengamalkannya, Jadi kesimpulan ke-8, tak ulang, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya dan tanpa mengamalkannya, maka dia belum disebut membaca Al-Quran dengan benar. Maka dia belum disebut membaca Al-Quran dengan benar. Naam. Maka dia belum disebut membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian kesimpulan keberapa? 9. Insyaallah banyak juga kesimpulannya ya. Kesimpulan 9 adalah Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Kemudian kesimpulan yang ke-10 ini terakhir. Masya Allah ada 10 kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang ke-10 adalah yakni Allah memuliakan. Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Maka dia akan mendapatkan apa? Kesucian jiwa. Naam jemaah. Alhamdulillah ada 10 kesimpulan dan insyaallah besok kita lanjutkan ya. Jadi besok terakhir pertemuan kita jemaah, karena besok saya mau safar balik ke pondok, dan insyaallah bulan Januari kita lanjutkan. Nah, terakhir kita selesai ini ya. Yang sudah ada kitabnya
Ya, tolong bisa dijaga kitabnya dan setiap nanti kajian bisa dibawa. Ya, dan nanti untuk Bang Semi nanti insyaallah ya. Nanti saya bawakan lagi insyaallah, nanti kita fotokopikan lagi. Nah, bagi jamaah yang ingin kitabnya ya bisa hubungi saya, nanti kita siapkan. Ya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Jadi besok subuh masih satu kali pertemuan, yakni pertemuan yang kelima. Kita masuk kepada al-qaidatur rabi'ah, yakni kaidah yang keempat dalam menzkiyatun nufus. Apa yang harus kita lakukan? Yakni adalah ittihadzul uswah wal qudwati. Ya, kaidah yang keempat ini adalah apa? Ittihadzul uswati wal qudwati. Yakni apa? Yakni apa? Ada yang tahu enggak nih? Apa ittihadzu? Yakni apa? Mengambil. Dari kata khadha. Ya, mengambil. Uswah, ini apa uswah? Apa uswah ini apa? Suri tauladan. Ya, uswah contoh, suri tauladan wal qudwah. Ya. Ya, ini apa contoh dan qudwah itu adalah suri tauladan. Jadi kita mengambil contoh dan suri tauladan. Kepada siapa ya? Tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensucikan jiwa. Nah, demikian jamaah. Kurang lebihnya sama maaf, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.